I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ara Fazira dengan NIM 22003095 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu permasalahan dan solusi pembelajaran jarak jauh sebagai inovasi dalam pendidikan. Video ini disusun untuk memenuhi tugas akhir semester yang diampu oleh dosen Ibu Dra Eldarni MPD. Pembelajaran jarak jauh atau disebut juga dengan pendidikan jarak jauh adalah suatu bentuk pelatihan yang diberikan kepada peserta atau siswa yang tidak berkumpul bersama pada suatu tempat secara rutin untuk dapat menerima pembelajaran secara langsung dari seorang instruktur. Pada pembelajaran jarak jauh atau PJJ, antara pengajar dan pembelajar tidak bertatap muka secara langsung, atau dapat dikatakan bahwa melalui pembelajaran jarak jauh ini antara pengajar dan pembelajar dimungkinkan untuk dapat berbeda tempat, bahkan bisa juga dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh atau PJJ merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar dan pembelajar atau pendidik dan peserta didik dengan tatap muka secara virtual di tempat tinggal masing-masing atau di tempat yang berbeda dengan jarak yang sangat jauh. 2. Tujuan, prinsip, dan pendekatan pembelajaran jarak jauh. A. Tujuan pembelajaran jarak jauh. Program pembelajaran jarak jauh yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sebagai bentuk upaya pendidikan yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19 berlangsung, dilakukan bukan tanpa tujuan. Dikutip dari buku yang ditulis oleh Sarwa SSMM dengan judul Pembelajaran Jarak Jauh, Konsep, Masalah, dan Solusi yang diterbitkan pada tahun 2021 yang mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh atau PJJ mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk memastikan terpenuhinya hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai serta efektif selama masa pandemi COVID-19 yang berlangsung. Yang kedua, melindungi warga satuan pendidikan yakni guru, tenaga kependidikan, serta siswa dari dampak buruk COVID-19. Yang ketiga, mencegah terjadinya penyebaran serta penularan COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu memastikan terpenuhinya dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, serta orang tua siswa. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran jarak jauh, di mana prinsip-prinsip pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dan masa darurat penyebaran COVID-19, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada keselamatan dan kesehatan lahir batin bagi peserta didik, tenaga pendidik, kepala satuan pendidik, serta seluruh warga satuan pendidikan menjadi alasan dan pertimbangan utama dalam pelaksanaan pendidikan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang kedua, kegiatan pembelajaran jarak jauh dilaksanakan untuk dapat memberikan pengalaman belajar baru yang bermakna bagi peserta didik tanpa merasa terbebani tuntutan untuk dapat menyelesaikan atau menuntaskan seluruh target kurikulum. Yang ketiga yaitu keunggulan, kelemahan, dan tantangan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu keunggulan pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan hasil temuan penelitian pada jurnal yang berjudul Efektivitas Media Pembelajaran Berbasis Video Pembelajaran dalam Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ di SD Islam An-Nuriyah, terdapat beberapa keunggulan atau kelebihan pembelajaran jarak jauh, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan yang sampai ke seluruh penjuru Indonesia dengan menggunakan kapasitas atau daya tampung yang tidak terbatas karena tidak membutuhkan ruang kelas. Pendidik dan peserta didik tidak perlu bertemu secara langsung dalam ruang kelas. Hal ini dikarenakan yang dipakai untuk pembelajaran ialah fasilitas komputer yang telah dihubungkan dengan internet atau jaringan.
Yang kedua, peserta didik bisa memilih sendiri topik atau bahan ajar yang sesuai dengan kemauan dan kebutuhan masing-masing. Dengan adanya hal ini dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif. Kedua, yaitu kelemahan pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan hasil temuan penelitian pada jurnal yang berjudul Efektivitas Media Pembelajaran Berbasis Video Pembelajaran dalam Pembelajaran Jarak Jauh di SD Islam An-Nuriyah, terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan pembelajaran jarak jauh, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu listrik yang padam pada saat mengakses program pembelajaran secara online. Yang kedua, internet yang kurang memadai. Yang ketiga, komitmen antara anak dan orang tua yang tidak jelas. Yang keempat, anak menjadi lambat belajar. Yang kelima, anak menjadi tidak konsisten dengan jadwal. Yang ketiga yaitu tantangan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ mempunyai tantangan tersendiri, di antaranya yaitu seperti berikut. Satu, tenaga pendidik seperti guru merasa kesulitan dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh PJJ tidak bisa dilaksanakan secara efektif. Hal ini karena tingkat ekonomi keluarga siswa yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu guru merasa kesulitan dalam bekerja sama dengan orang tua siswa. Yang keempat yaitu masalah dan solusi pembelajaran jarak jauh. Permasalahan yang dialami oleh guru dalam pembelajaran jarak jauh. Pada proses pembelajaran jarak jauh, guru banyak mengalami masalah atau kendala selama proses mengajar dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Berikut beberapa permasalahan yang dialami oleh guru pada pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu borosnya penggunaan kuota internet atau pulsa. Yang kedua, gangguan sinyal atau jaringan internet. Yang ketiga yaitu materi yang disampaikan belum mampu untuk membangun interaksi dengan siswa. B. Permasalahan yang dialami siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Berikut ini beberapa permasalahan yang dialami oleh siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu tugas yang diberikan oleh guru sangat banyak dengan waktu pengumpulan tugas yang relatif singkat, sehingga dapat berdampak pada kurangnya jam tidur siswa dan tingkat siswa mengalami stres menjadi tinggi. Yang kedua, jaringan internet yang sering bermasalah. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya pengguna internet. Kemudian adapun solusi dalam mekanisme pembelajaran jarak jauh atau PJJ, di mana banyaknya permasalahan yang terjadi pada guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, seperti sinyal internet yang kurang baik, penggunaan kuota internet yang boros. Oleh karena itu, diperlukan beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Di antaranya yaitu, satu, guru harus bisa melakukan inovasi atau perubahan dalam pembelajaran jarak jauh. Yang kedua yaitu, guru harus bisa mengajar dengan cara yang lebih interaktif kepada siswa. Yang terakhir yaitu inovasi pembelajaran jarak jauh dalam pendidikan. Lutschke pada tahun 2003 menyatakan bahwa inovasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk dapat mewujudkan, mengomunikasikan, atau mematangkan suatu pengetahuan atau pendapat, ide yang kemudian akan disesuaikan agar mendapatkan nilai baru bagi suatu produk, proses, atau jasa. Berikut beberapa inovasi pembelajaran jarak jauh dalam pendidikan. Yang pertama yaitu program e-learning, yang kedua yaitu livebook atau buku aktivitas, yang ketiga recording atau rekaman, yang keempat kuis, dan yang kelima yaitu penggunaan aplikasi Zoom. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.